Kalau orang lain nanya, kalau saya pakai X dapat apa? Dapat diskon 10%. Kalau saya pakai yang satu lagi, oh dapat cashback. Kalau saya pakai Patreon dapat apa? Dapat surga dan Allah langsung. Kalau saya pakai Patreon dapat apa? Dapat surga dan Allah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik DVD. Kali ini saya bahas Patreon untuk mulai video besok ya. Nah, ini kita tahu bahwasanya perusahaan startup atau perusahaan aplikasi yang baru muncul, biasanya dia punya program-program untuk meng-up suatu aplikasinya atau perusahaannya, atau meng-grow up suatu program dia dengan berbagai macam program ya. Biasanya dia itu bakar uang lah, bekerja sama dengan investor lainnya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ventura, atau dia menggunakan crowdfunding. Biasanya perusahaan seperti ini mereka punya karakteristik masing-masing kenapa mereka melakukan langkah seperti itu. Nah, berbeda dengan Patreon. Kali ini kita bicara Patreon itu nggak sekedar bicara tentang aplikasi. Ini berbicara tentang seluk-beluk bagaimana kita berpikir bahwasanya perusahaan ini syariah. Oke, jadi Patreon ini digadang-gadang perusahaan syariah oleh Yusuf Mansur itu, oleh dalam tanda kutip, bukan tanda kutip ya, tanda kutipnya Yusuf Mansur, oleh Jam'an Nur Khatib Mansur ini sebagai perusahaan syariah. Yang saya ceritakan ini bahwasanya perusahaan ini bukan perusahaan syariah. Kenapa saya katakan bukan perusahaan syariah? Karena perusahaan ini menggunakan metode MLM yang sebenarnya dalam Islam itu bertentangan dengan hukum Islam. Karena apa? Karena tidak boleh perusahaan di dalam perdagangan Islam itu tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain dengan model seperti itu loh. Bayangkan saja mengurangi timbangan atau mencurangi pembeli itu saja nggak boleh, apalagi dengan cara seperti ini. Oke, kita tahu bahwasanya Patreon ini memang ya aplikasinya sekarang kan saya cari-cari emang ya mungkin sedang breakdown ya, bukan sedang breakdown, mungkin breakdown dan mungkin bangkrut. Karena apa? Karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para penggunanya, tidak sesuai dengan ekspektasi para usernya, anggotanya. Apalagi ini kan MLM ya, ketika suatu garis, misalkan kayak dalam bahasa MLM itu banyak ya, ada mungkin garis kerangka, garis apa kayak gitu ya. Yang jelas ketika semuanya itu tidak bisa tertutupi, makanya downline-nya udah nggak ada lagi, makanya di sana stuck dan di sana terjadi polemik. Nah, Patreon ini ternyata nggak menjual aplikasinya ini dengan benar, karena ternyata yang dijual bukan itu, teman-teman. Yang dijual itu agama. Oke, sementara perusahaan ini bukan perusahaan agama. Kalian harus memahami bahwasanya klaim Yusuf Mansur bahwasanya ini perusahaan ini kan sesuai dengan syariah, itu nggak sesuai dengan syariah. Istimewa ulama mengatakan bahwasanya itu perbuatan haram. Nah, ini Yusuf Mansur sendiri yang mengatakan bahwasanya ini halal. Bisa kita tanyakan ke MUI, bisa kita tanyakan ke ulama-ulama besar ya, seperti kita ketahui bahwasanya ada Ustadz Hidayat dan yang lain-lain gitu. Tanya saja kalau nggak percaya mah. Oke. Kita langsung saja ya lihat videonya. Ini loh yang dijual Yusuf Mansur. Jualan yang paling hebat di Patreon bukan jualan pulsa. Jualan yang paling hebat di Patreon bukan jualan kemudian token listrik. Jualan yang paling hebat di Patreon bukan jualan-jualan yang orang lain itu ikut jual. Kita bertarung di wilayah itu. Sementara orang ada yang bakar duit, orang ada yang spending money yang lebih besar daripada Patreon. Tetangga kita yang sebelah menghabiskan 250 miliar setiap bulan buat subsidi. Sebelahnya lagi 70 miliar setiap bulan buat subsidi. Sebelahnya lagi bahkan sampai 1 triliun buat subsidi. Nah, kalau kita ikut bertarung di jualan yang orang lain jual, ke satu, saya nggak tertarik. Saya membuat Patreon, ingin membangun jiwanya,
ingin membangun pikirannya, ingin membangun hatinya. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya orang Petren, jualan apa? Jualan dirinya. Berubahlah, maka orang akan masuk Petren. Berubah, Anda berubah, sehingga orang-orang akan bermimpi, semoga anak saya ikut Petren. Kenapa? Supaya soleh seperti anak-anaknya mereka. Semoga suami saya ikut Petren. Kenapa? Supaya suami saya menjadi suami yang saleh. Semoga istri saya menjadi Petreners. Kenapa? Supaya istri saya menjadi salehah. Seorang kakak bilang sama ibu bapaknya, "Ma, daftarin Petren aja lah adik kita. Mudah-mudahan dapat hidayah." Keren. Jualan itu yang tidak dijual sama orang lain. Jualan itu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kita melakukan itu. Kalau orang lain nanya, kalau saya pakai X dapat apa? Dapat diskon 20%. Kalau saya pakai yang satu lagi, oh dapat cashback. Kalau saya pakai Petren dapat apa? Dapat surga dan Allah langsung. Oke, saya hentikan dulu ya teman-teman. Inilah yang sebenarnya saya nggak sepakat ya. Jadi dalam bisnis multi level marketing yang dimana syariat aja udah melarang penjualan model seperti ini, tapi Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya jualan ini mendapat surga dan Allah. Itu sebenarnya ini menurut saya sedikit menistakan syariah ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan itu adalah cara Yusuf Mansur untuk ya merekrut orang-orang di mana dia jualan agama. Dalam ini jual agama, sementara prakteknya itu adalah enggak sama sekali. Kenapa? Ya karena saya katakan saya bisa berani adu argumen dengan Yusuf Mansur pribadi tanpa perlu adanya ustadz yang besar gitu seperti apa. Tapi kalau perlu penjelasan yang lebih panjang tentang itu, ya kalian bisa baca-baca ya di beberapa kitab-kitab tentang ekonomi Islam itu. Dan di sana udah pasti jelas dilarang karena agama Islam itu tidak ada rujukan tentang penjualan MLM. Biasanya penjualan MLM itu halal dalam kategori sistem seperti itu ya, dalam kategori sistem ponzi seperti itu. Dan ternyata faktanya mereka itu saling membunuh antara yang satu dengan yang kedua. Dan di Indonesia sendiri itu dilarang, dimana ketika skema ponzi itu diterapkan, itu yang jelas itu melanggar hukum, dan secara syariat Islam pun itu nggak baik. Jadi sudah jelas ya bahwasanya jualan agama ini oleh Yusuf Mansur ini sebenarnya menurut pribadi saya adalah Yusuf Mansur memanfaatkan agama, menggunakan tendeng aling-aling agama untuk kepentingan pribadi, yang menurut saya kepentingan pribadi karena lebih ke perusahaan dia, kepentingan pribadi dan golongan dia dan kelompok dia mungkin. Ya, itulah jualan yang digagas sama mereka, dan faktanya adalah itu melanggar syariat dan nggak menjadikan anggota Petren itu kan soleh kan. Kenapa? Karena sekarang ternyata muncul banyak di YouTube atau banyak komentator di saya mengatakan bahwasanya saya menyesal telah masuk Petren, dan itu fakta. Petren memang Petren ya memang bukan perusahaan syariah, di mana perusahaan itu nggak merubah sama sekali orang untuk menjadi baik. Itu fakta. Kita dipungkiri. Jadi jelas bahwasanya Yusuf Mansur di sini jualan agama untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompok atau perusahaannya. Dan itu bertentangan dengan hukum syariat perusahaan itu. Itu fakta. Bisa adu data, misalkan kalau mereka merasa bahwasanya perusahaan itu sesuai syariat. Ya, silahkan. Kita lanjut ya. Ini loh, kekuatan asli Petren ada di sana, bos. Perubahan. Dan percaya omongan saya, once sekali Anda kemudian berubah juga semua yang positif di sekeliling Anda. Berubah rumahnya, berubah mobilnya, berubah angka di rekeningnya. Kalau teman nanya, bos ada di mana? Lagi di Singapura. Ngapain? Ya nyari sarapan. Gila.
Gile. Sarapan di Singapura. Ya udah, ntar siang ada di mana? Kayaknya di Thailand. Mau makan tom yum. Buset dah. Besok pagi Dubai. Oke teman-teman, kita tahu bahasanya perusahaan ini kan sudah diambang kehancuran ya. Saya nggak tahu apakah perusahaan ini akan menyatakan bahwa dirinya likuidasi atau bagaimana. Tapi perusahaan ini mungkin dijual atau bagaimana, saya nggak tahu. Strategi exitnya seperti apa untuk menghilangkan jejak Ponzi ini, karena kita tahu bahwasanya perusahaan ini bermasalah di skema ini dan mereka mengakui bahwasanya dulu mereka menggunakan skema ini MLM, dan sekarang bukan MLM dan MLM-nya udah berganti ke Training Net katanya. Oke, itu semua problem buat saya, nggak jadi masalah. Tapi yang jelas masalahnya adalah dari awal perusahaan ini dibangun menggunakan dalih agama, menggunakan mengiming-iming surga kayak gitu, tapi kepentingannya untuk kepentingan pribadi dan mungkin kepentingan perusahaan dia, yang dimana perusahaan itu sama sekali nggak bersyariah dan itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu fakta dan real. Itu kita mau bantah bagaimanapun, itu kita bisa buktikan bahwasanya itu bertentangan. Dan ketika bubble seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Yusuf Mansur kah mau bertanggung jawab? Dia kan nggak mau, malah dia minta tambahan uang. Dari mana perusahaan itu mendapatkan uang lagi? Ya sulit kan, karena tingkat kepercayaannya udah nggak ada, bubble-nya udah pecah, dan perusahaan ini bukan growth, malah perusahaan ini breakdown. Terus bagaimana? Ya sekarang tinggal masalah pertanggungjawaban siapa. Kita tahu bahwasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan skema Ponzi yang bisa dibuktikan dan nantinya Paytrend itu dinyatakan bahwasanya itu perusahaan menggunakan skema Ponzi. Kita tahu bahwasanya Kapolri saat ini sedang gencar-gencarnya menangkap orang yang menggunakan kayak robot trading, menggunakan afiliator kayak gitu, yang menggunakan skema-skema semacam itu. Kita tahu jawabannya seperti apa? Ya kita tunggu. Kita tunggu ya hasilnya nanti bagaimana. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tonton video saya besok, investigasi MoeFD untuk yang kedua. Kali ini saya nggak investigasi lewat investigasi langsung, karena investigasi langsung sebenarnya saya sudah selesai. Saya sudah selesai itu dan saya sudah dapat datanya. Tapi saya akan memberikan pandangan-pandangan ini, teman-teman, temuan-temuan ini, dan beberapa hal tentang terkait dengan hukum itu sendiri, agar teman-teman paham sedikit-sedikit. Jadi sedikit demi sedikit biar lebih jelas ya bagaimana perjalanan kasus MoeFD. Jadi step 1 mungkin part 1, part 2, part 3, part 4 sampai nanti saya investigasi dan saya melakukan investigasi berikutnya, dimana ya tinggal tunggu penyelesaian sebenarnya, tapi nanti saya akan update. Oleh karena itu jangan lupa tonton terus video saya, karena saya masih terus update investigasi saya, baik ke MoeFD, nantinya saya update ke Paytrend yang dimana saya akan turun langsung ke lapangan. Dan yang pasti saya udah punya data juga sih sebenarnya, sebagian lah untuk Paytrend. Di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.